Anda kembali di berita utama bersama saya Sri Gunawan. Saudara, di balik hiruk-pikuk kios ayam geprek yang biasa dipenuhi aroma sambal dan suara penggorengan, tak ada yang menyangka dinginnya sebuah freezer justru menyimpan kisah paling kelam. Di dalam lemari es yang membeku bukan bahan baku makanan yang tersimpan, melainkan jejak kejahatan keji dari dua karyawan kios ayam geprek. Di mesin pembeku itu, sesosok jasad pria ditemukan di antara bahan baku ayam. Lalu, apa yang menjadi motif pelaku tega memutilasi korbannya? 28 Maret 2026 lalu, sebuah kios ayam geprek di perumahan Mega Regency Serang Baru, Bekasi, Jawa Barat mendadak ramai. Bukan antrean calon pembeli, namun karena adanya penemuan sosok jenazah seorang pria di dalam kios. Tragisnya saudara, jasad seorang pria ini ditemukan dalam lemari pendingin dalam kondisi tak lagi utuh. Dan dari sinilah kisah memilukan itu mulai terungkap. Peristiwa bermula saat pemilik kios ayam geprek kembali dari mudik ke Cilacap, Jawa Tengah. Ia berencana kembali berjualan pada 28 April 2026. Namun pesan yang dikirim ke karyawannya melalui ponsel hanya centang satu. Sesampainya di kios saudara, pemilik mencium aroma tak sedap dari lemari pendingin yang terkunci. Saat dibuka, ditemukan jasad tak utuh di antara tumpukan ayam beku. Pemilik kios kemudian melaporkan temuan itu ke polisi. Saya mau potong ayam buat jualan hari ini juga ya kan, buat jualan hari Sabtunya. Kata saya buka freezer, mau potong ayam ternyata ada bungkusan Pak Eskimo kayak gitu, selimut. Nah pas coba saya buka pakai pisau, ternyata ada kulit, kayak kulit minusnya. Setelah itu saya langsung kabur ke polsek buat laporan. Jasad tak utuh itu tak lain dan tak bukan adalah Abdul Hamid, salah satu karyawan di kios ayam geprek. Selain bekerja harian di kios ayam geprek selama 2,5 tahun, korban juga berprofesi sebagai satpam di area ruko setempat. Warga sekitar mengenal korban sebagai sosok yang ramah dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Pacaran 2 tahun setengah mas tinggal di sini. Cuma dia numpang sini ke bos geprek itu numpang hidup aja nih. Dan dalam arti sebatang kara lah. Caranya dia bagus sih pak. Hariannya gimana sih? Baik dia, tetangga-tetangga juga sering ngobrol, sering bantu istilahnya. Setelah dilakukan penyelidikan panjang, polisi yang menggunakan anjing pelacak akhirnya menemukan bagian tubuh korban lainnya. Bagian tubuh ditemukan di beberapa lokasi berbeda di area perbukitan wilayah Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Medan yang sulit dan guyuran hujan yang lebat membuat proses pencarian dilakukan secara hati-hati. Bagian tubuh tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk dilakukan otopsi. Diduga korban sudah meninggal 4 hari lalu. Upaya pelarian pelaku mutilasi karyawan ayam geprek di Bekasi, Jawa Barat berakhir di tangan polisi pada Minggu pagi. Kedua pelaku ditangkap Subdit Jatanras Polda Metro Jaya di tempat persembunyiannya di sebuah gubuk di Desa Sindang Panji, Cikijing, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pelaku merupakan rekan kerja korban sebagai pelayan dan juru masak di kios ayam geprek. Pelaku tengah diperiksa intensif untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di balik kasus mutilasi yang menggegerkan warga Bekasi, perlahan motif kejahatan itu mulai terbuka. Kedua pelaku rupanya memiliki niat jahat untuk mencuri mobil milik bos mereka yang sedang berlibur. Untuk melancarkan rencana itu, pelaku kemudian mengajak korban. Niat jahat kedua pelaku yang juga rekan kerja korban ditolak mentah-mentah oleh korban.
Namun ternyata penolakan itu memicu kemarahan hingga pelaku nekat menghabisi nyawa korban. Bahkan untuk menghilangkan jejaknya, pelaku memutilasi korban kemudian disembunyikan di lemari pendingin di dalam kios dan beberapa bagian tubuh dibuang di Bogor, Jawa Barat. Pelaku yang berniat mencuri mobil milik bosnya mengalihkan targetnya ke sepeda motor lantaran ketatnya pengamanan. Selain mengambil motor milik bosnya, pelaku juga membawa kabur motor dan ponsel milik korban. Motor hasil curian dijual dengan harga 1 juta hingga 2 juta rupiah. Satu, yang korban itu diajak untuk melakukan kejahatan tapi menolak, sehingga yang 2 orang membunuh si korban tersebut. Oke. Motifnya apa belum? Ingin menguasai barang milik majikannya. Awalnya yang mau diambil itu adalah mobil, tapi karena ada pengamanan yang cukup lumayan ketat, sehingga yang rencananya awalnya mobil bergeser ke motor, namun tetap si korban tetap tidak mau mengikuti kemauan para tersangka. Akhirnya si tersangka membunuh korban tersebut. Kini ketika garis polisi telah terpasang dan misteri perlahan terurai, yang tersisa bukan hanya jejak kejahatan, tetapi duka yang tak mudah dipulihkan. Dan kejujuran terkadang membuat seseorang tidak disukai, namun tetap harus diperjuangkan. Semoga pelaku dapat dihukum dengan seadil-adilnya, karena keadilan seberat apapun jalannya harus ditegakkan demi mengembalikan rasa aman yang telah terkoyak.